thank you Kak Ken. Selanjutnya boleh dari Kak Ryan nih. Kak Ryan boleh aku persilakan waktunya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk teman-teman peserta bisa mengenal siapa sih Kak Ryan Filbert. Gitu. Oke, silakan siap. Kak Ryan. Oke, thank you buat kesempatannya, Wan. Oke, selamat malam buat teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ryan Filbert. Please jangan pernah dipanggil Rian, karena di Indonesia setahu saya ada 2 Rian yang terkenal, dan salah satu Rian yang terkenal belakangan ini lagi kembali sering disebut lagi nih, yang kemarin dikena kasus pemukulan itu. Jadi Rian Jombang kasusnya mutilasi, yang kedua adalah Rian The Massive gitu ya. Jadi saya rasa kalau mau ikut jadi terkenal jangan jadi Rian yang ketiga, tapi jadi Ryan gitu yang pertama. Ya, tapi saya dari kecil sih dipanggil Ryan. Anyway, saya belajar investasi kenalan sekitar tahun 2004, pada saat itu saya usia 18 tahun, hari ini usia saya 35, saya sudah 17 tahun mengenal dunia keuangan dan investasi. Iya, pertama kali mengenal dunia keuangan dan investasi saya adalah triple minoritas, artinya saya mulai dari ketika saya masuk kuliah, dan pada saat itu saya menyatakan diri sebagai triple minoritas. Yang minoritas pertama adalah saya tidak punya ilmu, karena saya dari walaupun saya di BPK Penabur Semak 2 waktu itu adalah IPA, tapi saya harus mengikuti permintaan papa saya, sarjana seni rupa Trisakti. Lalu meskipun setelah itu S2 saya perbankan dan pasar modal. Lalu minoritas pertama yang tadi adalah tidak punya ilmu, tidak punya background. Yang kedua adalah saya tidak punya uang, karena uang yang terbatas dari apa yang saya dapatkan. Meskipun pada hari itu menurut orang-orang saya punya uang dalam jumlah yang lumayan setiap bulan, karena saya salah jurusan, saya dagang online pada saat itu, forum ponsel dan Kaskus yang rame. Saya punya uang, saya kalau dagang dulu sebulan dapat 30 juta gitu kan, tapi 30 juta kalau dipikir-pikir pada hari itu ternyata masih cukup besar sampai hari ini. Kenapa? Karena rata-rata gaji sudah kerja 15 tahun, 10 tahun, sampai hari ini kalau daerah-daerah Sudirman Tamrin di Jakarta tuh masih ada kurang lebih masih seliweran dengan angka kurang lebih segitu gitu ya. Jadi pada hari itu punya uang, pas ngepas buat investasi dulu sangat ngepas segitu, karena membuka rekening saham dulu adalah 20 juta. Beda dengan hari ini ya, Anda mau berapa bisa gitu. Dulu tidak bisa seperti itu. Dan yang ketiga adalah saya tidak memiliki restu dari orang tua saya. Artinya orang tua saya setiap kali setelah mengetahui saya berinvestasi saham, reksadana dan apalagi teman-temannya, mereka selalu beranggapan bahwa itu adalah judi. Jadi setiap kali ketemu saya, pertanyaannya bukan tanya sudah untung berapa, tapi ditanya adalah kamu sudah rugi berapa. Karena dia sudah sangat yakin bahwa saham adalah tempat judi dan sebentar lagi kamu bangkrut seperti saudara saya. Dia mau selalu seperti itu karena papa saya kan orang otak kanan gitu ya. Anyway, singkat cerita saya akhirnya belajar dan akhirnya saya janji saya mau nulis buku, dan per hari ini jumlah buku yang teman-teman bisa cari di Gramedia, total buku yang saya tulis ada 20 judul buku, dan tahun ini akan menjadi 21 judul buku, karena buku ke-21 saya judulnya adalah How to Making Profit at Cryptocurrency dan Blockchain. Dan saya pada hari ini ketika saya ngomong ini pun saya masih belajar untuk coding ulang. Saya belajar coding, saya juga orang yang suka belajarnya lompat-lompat. Dan hari ini saya lagi belajar Hyperledger Fabric terkait dengan blockchain yang permission blockchain, bukan yang permissionless blockchain seperti teman-teman mungkin kenal seperti Bitcoin seperti itu. Jadi saya haus akan belajar. Setiap hari saya suka belajar, dan 2 tahun terakhir ini saya sebenarnya jadi lebih banyak belajar, karena selama ini waktunya habis keluar warawiri akibat corona, diam di rumah. Semua hutang-hutang pelajaran yang belum saya sikat selesai semua. Per hari ini juga sedang ambil PhD seperti itu. Ya, kira-kira itu perkenalan singkat dari saya. Nah, aku langsung aja masuk ke topik pertama nih, Kak Ken dan juga Kak Ryan. Tentang money management. Aku kan sebagai anak kuliah gitu ya, bisa dibilang mungkin teman-teman peserta pun ada yang udah bekerja, mungkin ada juga yang udah bisnis gitu, atau juga mungkin yang buat siswa-siswi masih mengandalkan uang jajan dari orang tuanya. Menurut Kak Ken sama Kak Ryan gini, money management itu tuh seperti apa, dan apakah pada saat pandemi ini gimana sih kita melakukan money management dengan baik? Ini sebagai pertanyaan pembuka aja. Mungkin boleh dari Kak Ryan terlebih dahulu. Wah, pertanyaan awal susah kasih saya duluan. Saya udah berharap kalau yang gampang kasih saya, yang susah kasih si Ken. Oke, baiklah. Jadi dari yang lebih tua akan coba memberikan sebuah petuah. Ya, saya kan lebih tua ya di sini. Ya, jadi sebenarnya jujur saya ini orang yang mengenal instrumen investasi lebih dulu dibandingkan saya mengenal yang namanya bagaimana cara ngatur duit. Jadi saya
tidak mengenal yang namanya bagaimana cara mengalokasikan dana itu terjadi secara alami dan, ya intinya adalah kalau dari dulu gitu ya, saya adalah bagaimana caranya sepelit-pelitnya gitu ya. Tapi cara seperti itu bukan cara yang benar. Nah, akhirnya saya baru mulai mengerti bagaimana namanya pengaturan keuangan atau money management juga, itu setelah, terjadi krisis tahun 2008. Saya akan cerita bagian yang nggak enaknya dulu ya. Jadi ketika tahun 2004 ke 2008 saya belajar investasi dan pada saat itu pasarnya sangat bagus sehingga orang bego pun bisa untung di pasar. Kenapa? Barangnya naik terus. Dia salah beli hari ini nggak apa-apa, tutup mata seminggu naik. Jadi artinya naik terus gitu ya. Nah, jadi saya tuh menjadi orang yang mungkin sombong juga udah pasti ya. Kelihatan sisa-sisa kesombongan kan masih kelihatan sampai di bagian hari ini. Nah, saya nggak beli gitu ya. Dan saya sangat pede. Kenapa? Karena pada saat itu saya punya uang, saya juga single gitu ya. Jadi ya saya beli di tahun 2008. Di situ saya sadar bahwa saya salah dalam ngatur duit. Kenapa? Uang saya sudah habis dan saya tertinggal di harga tertinggi pada pasar pada saat itu. Itu yang menyebabkan saya sadar, wah, saya sudah tidak lagi making money dari pasar modal, saya trader harian pada saat itu. Saya tidak punya penghasilan lain, saya tinggalkan dagang-dagang online saya pada saat itu. Saya sebegitu pedenya saya masukkan uang, sampai akhirnya saya kehabisan duit. Dan saya kecewa, saya kehabisan duit bukan karena saya ruginya, tapi karena saya tidak bisa beli lagi. Jadi disitulah saya mulai belajar. Tapi pada saat itu tingkat kenekatannya ditambah karena saya mulai masuk lagi ke sektor real. Jadi mungkin agak splatteran dengan generasinya Ken. Jadi mulai ngeliatan lagi saya seliweran lagi di sekolah itu kenapa? Karena saya punya sektor real pada saat itu. Saya jadi punya bimbingan belajar, saya ngajar, saya mulai kembali jalan di sektor realnya. Tadinya saya benar-benar orang capital market gitu loh. Dengan serampangan, asal ada duit gitu ya. Nah yang terjadi pada saat itu, saya mulai cari cash in lagi, saya cari cash flow masuk lagi, dan mulai belajar. Tapi karena pada saat itu saya juga lagi-lagi orang yang nekat, saya hari itu banyak menggunakan hutang. Nah, jadi 2008 mulai sadar perlunya source of income yang banyak, tapi di satu sisi saya belajar bagaimana cara menggunakan hutang yang besar. Jadi sekitar 2011-an ya, 2011, 2012-an hutang bank saya setiap bulan tuh sekitar 250 jutaan deh. Dan itu 2012 itu saya berarti umur 25-26 tahun. Jadi lumayan besar hutangnya gitu. Mama saya kalau ngelihat saya, dia yang pucet bukan saya. Kenapa? Dia takut saya nggak bisa bayar gitu ya. Jadi sekarang apa yang saya bisa berikan catatan buat teman-teman semua, bila teman-teman memiliki uang, harusnya ada satu aturan yang harus kita patuhi, yaitu adalah satu, kita sadar bahwa hidup kita ini ada konsumsi, suatu kegiatan yang kita belanjakan. Yang kedua, kalau teman-teman percaya bahwa teman-teman itu punya masa depan, percaya kalau punya, yang percaya aja, yang nggak percaya nggak punya masa depan nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah diikutin gitu ya. Ya, yang kedua ini kalau teman-teman percaya punya masa depan dan ingin melihat masa depan, punyalah uang untuk diinvestasikan. Kenapa? Karena konsumsi itu hidup hari ini, yang namanya investasi adalah hidup masa yang akan datang. Nah, jadi kalau basic money management yang pertama daripada uang yang kamu terima, yang Anda terima, yang teman-teman terima, itu biasakanlah bahwa ini akan terbagi menjadi dua. Kenapa? Kok harus bagi dua, Ryan? Gampang begini, logikanya walaupun financial planning itu bakal bisa persentasenya berbeda, logikanya begini, kalau kamu merasa hari ini sama pentingnya dengan masa depan, artinya kamu akan mengalokasikan uang untuk hari ini dan masa depan akan setara dong. Berarti 50-50 dong. Jadi untuk yang pertama yang ingin saya ceritakan adalah pembagiannya, yaitu adalah harus ada. Dan bagaimana cara baginya? Kalau pusing gampang, bagi dua. Tapi saya akan ceritain lagi, hati-hati dengan satu jebakan yang namanya adalah hutang. Nah nanti kita akan cerita lebih jauh ya, tapi artinya bagi dua dulu, hati-hati ngomongin utang. Kenapa? Karena utang ini bagi orang yang ngerti jadi bagus, tapi bisa juga kepleset karena saking nekatnya. Kadang lama-lama orang jadi nekat. Yang kedua adalah hutang ini bagi orang yang tidak ngerti, lama-kelamaan dia bisa hidup dengan hutang yang membesar, tapi dia sebenarnya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan hutang itu loh. Itu namanya jurus gali lubang tutupnya lupa. Dia gali bisa, nutupnya bingung. Itu bisa kejadian. Dan hati-hati karena saya pernah mengalami itu dan lumayan repot untuk bisa merestrukturisasinya. Hari ini saya zero debt.
Saya hari ini tidak ada debt, jadi tidak ada yang namanya hutang. Dan itu sangat suffering. Jadi kalau misalnya teman-teman masih muda, catat 3 poin ini, yaitu pendapatan untuk dibagi dan juga hutang itu mesti hati-hati. Seperti itu dulu aja. Mungkin kalau dari Kak Ryan Filbert, boleh dijelasin juga nih buat para penonton pada malam hari ini, apa aja gitu yang kita perlu ketahui sebelum memulai benar-benar investasi, terutama untuk anak muda, Kak Ryan. Ya, baik. Jadi kalau dari saya ini seumur hidup saya selama 17 tahun ini, saya ini sebenarnya pingin nanyanya begini kepada orang-orang kaya. Anda kalau jadi saya ketemu gitu ya, saya selalu bertanya, "Pak, Bu, Anda menjadi kaya ini karena apa?" Dan yang tidak saya berhasil temui pun saya berusaha untuk cari tahu. Nah, saya akhirnya mendapatkan suatu rumusan bahwa ternyata setelah saya belajar secara langsung, saya tanya, saya pelajarin, saya baca buku, ternyata syarat orang itu di dunia ini untuk berinvestasi itu sebenarnya cuma terjadi dalam 3 langkah. Jadi ada 3 step. Jadi tidak ada satupun yang salah karena ternyata semua orang kaya pada akhirnya atau orang yang mapan lah, yang kita kenal pada hari ini sebenarnya berinvestasi pada 3 langkah. Langkah pertama saya namakan sebagai money booster. Jadi money booster ini adalah segala sesuatu yang bisa kita investasikan. Investasi itu bisa quote unquote ya, kita investasikan. Tapi dengan modal yang kecil menghasilkan untung atau uang yang besar. Halo, apakah suara saya masih masuk? Karena di sini kok sepertinya nge-freeze. Terdengar Kak Ryan, suaranya terdengar ya, cuman kebetulan di sini kameranya nge-freeze ya. Iya nih, oke, nggak apa-apa ya, nanti kita cari tahu nih, ini tiba-tiba kayaknya kurang bagus sinyalnya, nggak apa-apa. Jadi yang pertama adalah money booster ini adalah menghasilkan uang yang besar, tapi dengan modal yang kecil. Nah, dibagi menjadi 2, yaitu adalah dalam kehidupan sehari-hari, atau kita menggunakan kata-kata yang namanya adalah pasar modal. Nah, kalau di pasar modal, maka semua yang saya sebutkan mulai dari sini, ini akan bisa dilakukan hari ini juga dengan modal yang kecil. 1, saham. Lalu kedua, reksadana saham. 3, reksadana campuran. Lalu kalau misalnya mau sedikit lebih ada resiko, biasanya dia jadi trading. Trading itu bisa juga pada trading saham. Karena orang yang pertama investasi saham, dia beli terus, nggak pernah mikirin jualnya. Kalau trading saham, dia mikirin beli, mikirin jual, mikirin beli, mikirin jual, mikirin beli, mikirin jual. Trading saham, ada trading mungkin trading forex. Bisa juga, atau mungkin ada yang lebih pingin belajar lagi namanya kayak trading options US market. Ini makin saya bicarakan ke bawah, lebih effort dan makin butuh modal. Ya. Atau juga, sekarang agak sedikit geser, ada dalam zaman digital misalnya cryptocurrency. Oke, ada di tengah-tengah nih. Kenapa saya masukkan ke dalam bagian yang pertama yang disebut dengan money booster ini? Karena modalnya kecil, bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Tapi selalu ingat ya, juga memiliki resiko yang besar. Jadi yang namanya hidup ini jangan minta ada untungnya gede, resikonya nggak ada, tuh nggak bisa. Ya. Nah, lalu di bagian kondisi sehari-hari dalam kehidupan kita sehari, yang kita jalani sehari-hari itu namanya sektor real. Nah, sektor real ini juga ada untuk modal kecil menghasilkan untung yang besar. 1, misalnya jadi pedagang, jadi reseller seperti yang tadi Ken ngomong, itu adalah metode menghasilkan uang yang besar tapi dengan modal yang kecil. Lalu juga misalnya jadi agen asuransi, agen multi level marketing, atau jangan jadi agen narkoba ya, itu repot ya. Itu gede juga sih, tapi itu don't try this at home lah ya. Lalu geser lagi, misalnya menciptakan sesuatu karena Anda sangat pintar, bisa menciptakan suatu penemuan, yaitu adalah kekayaan intelektual. Misalnya juga penulis buku, itu modal kecil, hasilnya lumayan ya. Lalu bisa juga patungan sama temannya. Saya tahu ada dari Prasmul yang membuat suatu makanan mirip pepper lunch dan itu juga saya cukup suka gitu ya. Dan dia ada di daerah-daerah kaki lima, itu keren sekali. Nah, itu adalah patungan sama teman-temannya. Nah, itu adalah money booster yang pertama. Yang kedua, itu disebut dengan protect your profit. Nah, selalu ada 2 kesalahan orang. Itu adalah yang terlalu takut, akhirnya tidak pernah menyentuh money booster. Aduh, takut beli saham, walaupun modalnya kecil, tapi dia takut karena takut rugi. Karena apa? Dia sadar akan bahayanya, tapi dia juga
tidak berani ke sana akan bahaya, tapi juga pingin untuk untungnya. Tapi kan aneh kan, nggak mungkin itu. Artinya saya pengen kalau untung beli saham buat Ryan, tapi kalau rugi saya kasihkan. Nggak bisa tuh. Nggak bisa begitu. Nah, karena untuk ada orang yang golongan takut begini, dia langsung pergi ke nomor 2. Nah, nomor 2 yang dipilih bagi orang yang uangnya kecil, membuat uangnya tidak tumbuh. Kenapa? Karena yang harusnya diprotek bukan modalnya, tapi profitnya. Di bagian kedua disebut sebagai protect your profit. Protect your profit itu yang pertama paling tinggi, paling atas, kasta paling tinggi, yaitu surat berharga negara. Misalnya bentar lagi keluar SBR, ada lagi obligasi retail, ada lagi sukuk, ada sukuk ada namanya saving bond retail, obligasi retail ORI, oke? Turun lagi di bawahnya yang tidak lebih aman daripada yang 4 itu adalah yang namanya deposito. Di bawah deposito, tetap deposito, tapi deposito BPR. Deposito BPR juga aman. Kenapa? Karena ditanggung lembaga penjamin simpanan di Indonesia. Turunan di bawahnya lagi, bisa pakai koperasi. Turunan di bawahnya lagi, ada peer-to-peer lending. Nah ini ya, atas bawah nggak jelas nih. Bisa peer-to-peer lending lebih tinggi tingkat keamanannya, atau koperasi lebih tinggi, itu case by case. Tapi semua yang di bagian kedua adalah menghasilkan keuntungan yang pasti. Deposito pasti, sukuk tabungan pasti, saving bond retail pasti, ORI pasti. Nah, kesalahan orang dengan uang yang sedikit dia langsung pergi yang kedua. Ini membuat uangnya bantet. Kecuali dia sudah mungkin sekitar 1 juta dolar, bisa langsung di 2. Tapi kalau kurang dari 1 juta dolar, mulai dari yang kedua, duitnya nggak bisa tumbuh. Kalau misalnya sudah kaya dari tahun 50-an, silakan pergi ke deposito aman. Kenapa? Karena yang membuat kita dapat untung ketika resesi terjadi dan yang terjadi hyperinflation. Jadi syarat untuk poin kedua ini menjadi meledak-ledak untungnya, harus negaranya kenapa-napa. Kan jadi lucu. Di satu sisi kita kan nggak kepingin negara kita kenapa-napa. Oke, jadi jangan langsung pergi ke nomor 2. Nah, yang nomor ketiga disebut dengan creating wealth. Creating wealth itu disebut dengan mainan orang kaya. You name it, orang kaya mana yang tidak punya 3 ini? 1, namanya adalah properti yang produktif. Jadi, buat orang yang pas-pasan, mulai dari investasi, maka sebenarnya langsung pergi ke properti yang produktif, itu adalah langsung ngangkat barbel 100 kilo. Dia mau ikut ini, Olimpiade yang kemarin. Salah. Kenapa? Karena properti ini ketika Anda salah beli, exit-nya susah. Nah, Besikan juga bilang, ini lantai 11, gimana lantai 1 belum gue bangun? Ribet. Kenapa? Karena beda sama saham. Kalau saham saya beli 2 lot, aduh salah beli 1 lot saya jual. Tadi malam pun saya kepencet. Kepencet saham Amrik kan. Orang mau sell pencetnya baik kurang ajar langsung sell. Nggak apa-apa, tapi ketika saya salah saya bisa langsung sesegera mungkin menyelesaikan. Properti tidak bisa. Syaratnya adalah properti yang produktif, bukan asal semua properti kamu beli. Yang bilang semua properti adalah investasi adalah yang jual. Oke? Properti produktif. Yang kedua adalah business and acquisition. Kenapa? Karena orang kaya tidak punya waktu bikin dari nol. Oke? Saya akan ambil. Yang ketiga, orang kaya selalu bisa melindungi untuk tetap kaya. Disebut dengan hedging. Hedging contohnya apa? Punya emas. Emas itu adalah kendaraan hedging yang paling konvensional yang gampang orang bayangin. Coba pikirin, setiap kali makin ada apa-apa di dunia, emas naik. Lah kemarin tiba-tiba ada bom luncur, terus tiba-tiba naik harga emas. Betul? Jadi emas itu adalah penyeimbang. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sudah tiba-tiba berpikirnya beli emas secara langsung, tiba-tiba beli properti, itu salah kelas. Kecuali nomor 1 dan nomor 2 itu sudah diketahui dengan baik dan sudah bisa menghasilkan dari 1 dan 2. Jadi kalau ditanya apakah yang saya pelajari dalam berinvestasi, yaitu step 1, step 2, step 3. Ulangi terus sampai step 1, step 2, step 3 bisa menyelesaikan gaya hidupmu. Jadi orang boros nggak apa-apa, asal punya duit nggak perlu mikirin belanjaannya. Tapi kalau masih mikirin harganya sama label harganya, berarti masih kurang kaya. Gitu. So, ya kira-kira begitulah kalau berbicara mengenai investasi. Jadi jangan tanya lagi, Pak, saya ini pemula, modal saya pas-pasan, saya takut rugi. Nggak bisa. Ikutin aja tuh 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ikutin deh. Pasti itu semua kendaraan orang di dunia. Saya sudah mempelajari mulai dari Indonesia sampai benua Antartika. Modelnya kayak gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ryan. Jadi 3 nih teman-teman ya.
Tadi ada mulai dari money booster, terus kemudian ada profit protection ya Kak Ryan ya. Protect your profit. Protect your profit. Oke. Amankan untungmu. Ya. Amankan untungmu. Oke, ini kalau misalnya aku boleh follow up question ke Kak Ryan, amankan untungnya. Jadi ini apakah maksudnya dari yang keuntungan yang kita dapatkan dari money booster itu diinvestasikan di sini, atau seperti apa Kak Ryan? Yes, itu yang betul. Logikanya begini, ada orang nanya, Ryan, kenapa harus diamankan keuntungannya? Nah, begini, orang itu, saya kan bilang, tadi ada orang yang sangat takut, dia langsung pergi yang kedua. Nah, saya belum jelaskan orang yang pertama, yang hidupnya sangat pede. Karena dia berhasil trading saham, mulai dengan 100.000, dia berhasil jadi 200.000, berhasil jadi 400.000, berhasil jadi 1 juta, berhasil nyangkut. Hilang semua. Nah, sekarang ini orang yang pemikirannya framework-nya benar. Saya mulai dari 1 juta. Oke? Ternyata ini kita bikin jadi si A si B ya. Si A si B mulai dari 1 juta 1 juta. Si A 1 juta untung 50%. Si B 1 juta untung 50%. Di mana si A jadi modalnya 1,5 juta, si B modalnya 1,5 juta, dong kan sama nih, oke? Bedanya si A ini kan amat pede dengan kemampuan technical analisisnya yang tidak pernah gagal katanya. Ternyata gagal dan rugi 50%. 1,5 juta potong 50%, jadi 750.000. Betul nggak, Wan? Betul dong? Oke. Berarti dia rugi berapa? Dari modal awal? 250.000 dong. Oke, berarti dia minus 25 ya. Oke. Sekarang ya, si B. Si B, karena dia tahu mungkin dia gagal, 1 juta tetap dia trading kan, 500.000 dia masukkan ke deposito. Ketika ternyata beneran gagal, rugi 50%, sama dong sama si A. Andai kan dia beli di waktu dan tempat yang sama, mencet barengan, saling pangku-pangkuan, mencet enternya. Jebret, dibeli saham yang sama. Rugi 50% barengan. Yang si B ruginya jadi 500.000. Tapi coba kita hitung, 500 tambah 500 yang deposito jadi berapa? 1 juta. Berapa rugi dia? 0. Kenapa rugi dia 0? Karena dia melakukan protect your profit. Jadi jangan dibuat pokoknya yang tidak berkembang. Tapi amankan untungnya untuk mengcover ketika kita salah akibat money booster. Ya kita berharap nggak salah. Mana ada orang mau salah di dalam hidup ini? Tapi nyatanya selalu salah ada. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Oke, thank you Kak Ken. Nah, sekarang terakhir dari Kak Ryan nih. Gimana Kak persepsi Kakak tentang investasi ini kita ikut-ikutan tapi sebenarnya belum ngerti nih Kak Ryan. Mungkin punya pengalaman atau apa yang bisa di-share kepada teman-teman semua, terutama anak muda. Kak Ryan. Silakan. Ya. Kalau versi anak zaman sekarang bilangnya adalah FOMO dan lain sebagainya. Kalau dari zaman saya itu mungkin istilahnya adalah orang ini adalah orang yang takut ketinggalan lah, boleh dibilang. Nah, jadi kalau saya pribadi ya, saya menjadikan saya adalah orang yang open minded. Artinya setiap kali ada sebuah pemberitaan, itu adalah bukan saya tidak perhatikan, saya lihat tapi saya tidak ambil suatu tindakan artinya ikut beli. Tapi yang saya jadikan sebagai suatu catatan. Kenapa ya dia dibicarakan? Dan jangan selalu berpikir begini ya. Kita ambil contoh gini. Teman-teman nih pernah tahu nggak ada satu iklan gitu ya, ada yang ramai sekali di media, rambutnya bentuknya kayak poni gitu, yang dia ada saya memiliki semua ini dari suatu trading pada binary gitu ya. Itu yang ceritanya cerita kayak gitu ya. Pada saat itu kan rame ya. Saya tidak segera menjustifikasi bahwa itu baik dan buruk ataupun saya ikut-ikutan untuk ikut melakukan transaksi. Tapi saya mempelajari sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan binary options. Saya jadi mulai aware kembali, pernah dengar tapi tidak terlalu mau tahu, begitu itu meledak, saya kembali mempelajari, oh ternyata regulatornya adalah regulator judi. Oh oke. Kenapa ya? Kenapa dia disebut sebagai regulator judi? Padahal saya kan sudah mengerti dunia keuangan dan investasi, bagaimana cara saya menjelaskan, saya bisa. Tapi ketika saya dihadapkan pada binary dan tiba-tiba binary options itu menggunakan banyak sekali elemen stock market di dalamnya, bahkan cryptocurrency ada di dalamnya, kenapa dia diregulasi oleh judi? Nah, akhirnya saya sadar bahwa apa yang membedakan dari si binary options ini adalah apapun keputusan yang kita ambil pada market ini tidak akan mempengaruhi market nyatanya. Sama seperti judi bola. Apakah ketika ada orang yang melakukan bilang gini, oke, kalau gitu A versus B, saya akan bilang corner kick 15 kali.
Begitu semua orang bilang corner kick 15 kali, apakah tiba-tiba pertandingan berjalan dengan corner kick menjadi 15 kali? Tidak kan? Tidak ada hubungannya antara pemasangan taruhan si corner kick dengan pertandingan yang tengah berlangsung. Sama. Makanya binary options itu terjadi seperti itu. Ketika semua orang bilang ini up, tidak membuat yang namanya marketnya bergerak secara up secara langsung. Karena tidak ada hubungannya. Nah, apa yang saya mau cerita? Kok kayak nggak nyambung, Ren? Begini. Jadi ketika saya mendapatkan suatu pemberitaan, oh bank digital ini dan itu, kita jangan panas untuk ikutan belinya. Anda panas untuk ikutan belajarnya itu nggak salah. Kenapa? Karena begitu banyak hal di dunia ini. Masa mau dipelajari sekaligus bersamaan dalam waktu tanpa ada pemberitaan? Anda gimana cara seleksinya coba? Susah sekali kan? Tapi begitu Anda tahu, kok tiba-tiba cryptocurrency rame ya? Saya juga sudah mengenal dunia kripto dari tahun 2017-an. Dari barang-barang itu kalau tidak salah 4,5 juta atau 7 juta. Tapi pada hari itu saya mempelajari bagian yang berbeda dari hari ini. Pada hari itu yang saya pelajari adalah miningnya. Meskipun ternyata saya tidak begitu memahami konsep mining tersebut. Saya tidak mengerti bagaimana metode verifikasinya. Hari itu saya mempelajari dengan sudut pandang sederhana. Ini barang IT. Agak sulit ya untuk saya kejar. Daripada saya ikut-ikutan tanda kutip tebak-tebakan beli koinnya, yang mana koinnya belum ada barangnya, lebih baik saya berinvestasi pada fisiknya, di mana fisiknya itu adalah alat-alat untuk mining ini sendiri. Di mana alat mining ini adalah bagian dari mana proof of work. Proof of work ini adalah memvalidasi transaksi pada blockchain. Gue jago mau ngomong hari ini, bisa ngomong begini. Kemarin dulu nggak bisa. Nah, belajarnya seperti itu. Nah, begitu hari ini booming kembali dan tiba-tiba diserbu begitu banyak exchange mau kolaborasi dengan saya. Oke, mari kita mulai belajar. Oh, ternyata perkembangannya sudah sejauh ini ya. Oh, ternyata sudah sampai dengan pengakuan daripada non-fungible token ya, di mana tokenisasi ini sudah sampai pada digabungkan dengan aset ya. Oh, saya mengikuti tiba-tiba jumping dan akhirnya belajar lebih banyak. Dan saya tadi bilang ya, saya lagi ambil sertifikasi terkait dengan blockchain itu sendiri. Jadi setiap momen itu kalau Anda misalnya tiba-tiba ikut beli, itu menurut saya salah. Tapi kalau tiba-tiba Anda karena itu Anda tiba-tiba ikut belajar, itu nggak salah. Kenapa? Karena terlalu banyak fokus yang mau Anda pelajari, lebih baik Anda ikut yang tren. Seenggak-enggaknya, kalau Anda tidak berhasil mengikuti pembeliannya, lumayan bisa saingan sama Sikan sama saya jadi pembicara. Bisa ngajarin orang balik, kasih tahu. Nggak apa-apa, tapi kan menjadi sumber kebaikan dan informasi bagi orang lain kan. Masalah nanti kita mau membelinya dan lain sebagainya, itu perkara kedua. Kenapa? Bisa jadi yang kali ini Anda terlewat. Tapi jangan khawatir, pasar itu berulang. Harga tuh pasti akan jatuh pada satu waktu tertentu. Nggak usah khawatir, harga tahun 1998 terlewat, 2008 terlewat. Jangan khawatir, pasti ada krisis selanjutnya, 2020 kan? Pasti ada. Hari ini belajar, nggak apa-apa. Anda ternyata resesi bentuknya kayak gini ya. Coba saya punya duit. Nggak usah, memang bukan saatnya ini Anda beli. Hari ini saatnya kita belajar dulu. Jadi kalau tren itu, menurut saya ikutin. Tapi jangan dieksekusi dalam bentuk investasinya. Orang nggak ngerti beli itu namanya bukan banyakkan investasinya. Unsur spekulasinya digedein. Jadi itu yang mesti kita hindari. Itu ya agak sedikit berbeda ya sudut pandangnya untuk dihindari dalam pembeliannya saya setuju. Tapi tren yang bagus ini, kenapa sih bank digital itu bagus? Oh, ternyata aturan bank digital seperti itu. Baru selesai digodok, dari kemarin sudah digoreng. Berarti yang dari kemarin ini jual barang mimpi nih. Tren bank digital, apa sih yang ada di dalam regulasi otoritas jasa keuangan kemarin ketika dirilis terkait dengan bank digital? Oh, terkait dengan modalisatornya. Apa yang ada di dalamnya? Nah, jadi kita belajar itu ya lumayan daripada kita mesti mensortir satu persatu dari A to Z, kan berat sekali. Gitu. Jadi ya saya selalu seperti itu kok. Suka dengan mengambil tren, saya tidak menolak, tapi untuk saya mengambil eksekusinya, itu saya kesampingkan dulu. Tapi sisi literasinya, saya jalanin dulu. Karena memang pada akhirnya itu yang bagus itu adalah belajar dulu, baru melakukan atas investasinya. Kadang kita kan kurang sabar, apalagi anak muda ya dong. Anak muda kan pengennya paling ngegas ya, boleh juga. Selama prinsipnya adalah jatuh 10 kali bangkit 11 kali nggak apa-apa. Karena kan rata-rata kan jatuh 10 kali bangkitnya 9 kali, yang ke-10 mati beneran. Nah, itu yang malah jadi bahaya buat kita. Ya kira-kira seperti itu dari saya. Baik, terima kasih Kak Ken, terima kasih Kak Ryan. Ini pembahasannya jadi memang benar nih teman-teman. Aku simpulin ya. Jadi ini sebagai penutup dari topik pembicaraan pada malam hari ini,
teman-teman semua kalau misalnya lagi diajakin teman atau lihat misalnya di media sosial ada berita misalnya, itu kalian jangan langsung ikut-ikutan gitu. Jangan fear of missing out atau FOMO ya sekarang orang bilangnya. Oke, baik, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Ini dari Amelia Regista. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, boleh dari Kak Ryan atau Kak Ken terlebih dahulu. Izin bertanya, saya mahasiswa, saya mengatur keuangan dengan mengikuti reksadana. Oke, jadi Amelia ini berinvestasi di reksadana yang bagi saya ini ada reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Dengan sumber pemasukan itu masih dari orang tua. Oke, jadi ini mungkin bisa mewakili banyak teman-teman ya yang sumber dananya ini mungkin masih bergantung dari orang tua. Nah, apakah ada saran produk keuangan yang lain, Kak? Karena saya juga mengikuti challenge menabung 52 minggu, get 20 juta dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan dari pihak tersebut. Adakah saran untuk jadi jauh lebih efektif lagi? Mungkin boleh dari Kak Ryan terlebih dahulu. Silahkan, Kak. Iya, baik. Sebenarnya reksadana itu adalah suatu kendaraan yang paling lengkap ya, boleh dibilang di industri keuangan. Karena bicara produk utamanya ada 4 yang kita kenal, namanya adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Dan kalau saya yang harus membuatkan sebuah perencanaan bagi orang yang repot, sibuk, dan pemula sebenarnya, ya kita bisa menggunakan reksadana ini untuk kebutuhan jangka panjang. Jadi kalau saya pribadi, saya berinvestasi kalau pada hari ini juga sependapat dengan Ken bahwa kita harus berdasarkan target dan tujuan. Kalau kita tidak memiliki target dan tujuan yang jelas, maka kita nggak akan pergi kemana-mana atau ya kita akhirnya akan lebih gampang untuk mengambil uangnya kembali ketika untung. Jadi kita jadi panasan orangnya seperti itu karena nggak punya tujuan. Untung sedikit diambil, kalau rugi diinvest. Jadi akhirnya dia investasi selalu yang rugi. Selalu seperti itu. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai contoh ya, buat yang masih muda, saya tidak langsung jawab tapi saya akan coba ceritakan. Saya merenung, sebenarnya orang itu dalam hidup itu kepinginnya apa sih? Kalau saya salah tolong dikoreksi, cuman ada 4. Yaitu yang satu, itu misalnya adalah sebut dengan menikah dan kroco-kroconya. Kalau menikah tuh nggak bisa menikah doang, ada kroconya, punya anak, itu udah kroco tuh. Ya, dan segala jenis yang lain ya. Anak 2 itu bisa juga. Nah, tinggal anak 3, istri 2 juga terserah juga, itu atur aja waktu dan tempat dipersilahkan gitu ya. Nah, itu menikah. Inilah kebutuhan yang besar dalam hidup. Yang kedua adalah orang Indonesia ini mau punya mobil, punya kendaraan. Oke? Punya kendaraan juga biaya besar. Yang ketiga, itu adalah pingin punya tempat tinggal. Nah, tapi yang menarik ya, dari 3 ini, saya boleh katakan 3 ini sebenarnya adalah pilihan loh, tidak ada yang mewajibkan. Ayo, saya mau tanya, siapa yang mewajibkan? Menikah? Orang tua? Ya oke, siap. Tapi tetap aja ada yang tidak menikah. Oke. Punya kendaraan? Itu di Indonesia. Kalau pergi ke Singapura sama di Jepang diketawain kita. Hong Kong juga diketawain. Oke, jadi pilihan ya. Kalau punya rumah, jangan khawatir. Sophia Latjuba juga nggak punya rumah sekarang. Ya, jadi Anda jangan bilang ini jadi kewajiban. Ya, orang tua Anda suruh kembali ngobrol sama Sophia Latjuba. Orang dia sudah punya hitungan baru bahwa di Indonesia rumah lebih mahal daripada di New York katanya, di Jakarta gitu ya. Yang keempat nih, yang orang suka lupa, yaitu adalah bahwa dia pasti tidak lagi bekerja suatu saat. Jadi teman-teman itu kalau misalnya waktu masih muda, nggak akan kepikiran hal yang ini yang terakhir. Karena masih jauh. Lah orang masih 30 tahun lagi. Saya mau lagi seger bugernya ya kan. Push up 1000 kali juga bisa kayak ini, kayak one punch gitu kan. Itu ya boleh, tapi pada akhirnya ini yang paling susah dipatahkan loh. Nah, menariknya adalah semua ini kalau kita mau combine dengan reksadana pun cukup. Bisa. Tinggal kita bagi. Yang jaraknya 3 tahunan tidak bisa pakai yang reksadana saham. Mestinya reksadana yang lebih low risk. Reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Kalau saya ternyata mau menikahnya 5 tahun lagi, bisa pakai reksadana campuran atau reksadana saham. Oh, ternyata saya pengen 15 tahun lagi, saya bisa pakai reksadana saham. Dan reksadana juga sudah ada varian lainnya yang disebut dengan reksadana indeks. Reksadana indeks itu beda dengan reksadana saham, di mana reksadana indeks tugasnya adalah menyamai kinerja indeks harga sahamnya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, ada yang lain nggak? Sebenarnya ini sudah paket lengkap. Pada akhirnya kalau ada yang lain akan kita jahit sendiri. Saya beli sahamnya sendiri. Saya misalnya peer-to-peer lending, saya investasi di peer-to-peer lending
katanya sih orang OJK nggak boleh ngomong berinvestasi di peer-to-peer lending, bolehnya mendanai gitu ya, menjadi lender gitu ya. Ya silahkan ya, tapi intinya juga investasi kan, ada pertumbuhan duit gitu ya. Lalu kita mau pakai apa lagi? Mau pakai deposito ya silakan, atau properti juga boleh. Tapi kan dari uang yang sangat sedikit kan akan sangat sulit untuk bisa langsung catch up dengan dunia properti. Dan ketika kita dengan nyicil pun biasanya kan barangnya belum jadi. Nah kalau barang belum jadi, maka syarat kata-kata properti yang produktif kan nggak bisa berjalan. Properti yang sehat adalah properti yang produktif. Jadi properti itu kan adalah instrumen yang seru, yaitu tidur harganya naik, tidur duitnya datang. Tapi kalau propertinya baru inden, itu tidur harganya mungkin naik, mungkin turun. Tapi tidur duitnya nggak datang karena nggak bisa disewain. Nah, jadi sebenarnya udah lebih dari cukup dengan mengenal reksadana kalau ternyata memang masih pemula dan tidak bisa melakukan suatu analisa secara mandiri. Jadi yang penting menurut saya adalah tujuan keuangannya dulu. Kenapa? Dengan tujuannya itu kita lebih gampang berhitung. Karena ini masalah hitungannya mau digedein atau dikecilin, mau dicapai lebih cepat, mau capai lebih lambat. Nah, jadi dengan tujuan itu lebih bagus. Nah, itu saya sih punya materi lah. Nanti saya kasih kalau misalnya mau itu saya buatkan namanya materi Invest Noob, Invest NOOB. Nanti saya share deh kalau teman-teman ada yang mau. Seperti itu. Pertanyaan ini diajukan mungkin nanti Kak Ken juga boleh nambahin. Selamat malam Pak Ryan, izinkan saya bertanya, kalau untuk cara mengetahui money management yang baik, buruk, dan kurang tepat itu cara tahunya dari mana? Berarti ini bisa dibilang analisis money management diri kita sendiri gitu Pak Ryan. Bagaimana cara kita melakukan? Iya, saya pengen sekalian menjawab yang tadi saya ingin menambahkan bahwa investasi itu dan dunia apapun yang kita jalani ya, rata-rata itu tidak bisa kita belajar itu tidak sambil praktek. Jadi yang paling penting itu ketika kita berbicara mengenai dunia investasi gitu ya, yang paling baik itu adalah kita belajar dulu sedikit dasarnya saja, mulailah dari uang yang sederhana dan praktekkan. Jadi tidak bisa kita itu, saya percaya ya, teman-teman ikut 100 seminar yang pelatihnya itu mungkin adalah top-top Indonesia dan dunia mengenai keuangan dan investasi, tiba-tiba investasi dan trading saham ataupun yang lain, itu tidak serta-merta membuat Anda untung. Jadi seperti orang belajar berenang gitu. Jadi yang paling penting itu adalah mau belajar nggak ada saya mau dengar, Abang pernah dengar ada namanya seminar berenang? Oh, bagaimana cara berenangnya? Ini diajar sama pelatih Richard Sambera, latihannya tarik napas, coba. Ada nggak yang begitu? Nggak ada kan? Ayo kita pergi ke kolam, ya masukin kepalanya, ya ini cara napas meluncur. Ya ketelan-telan air sedikit itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang ada rasa yang berbeda walaupun dilakukan pada akhirnya dari Ken atau dari Ren, dari orang lain. Ada setelan-setelan yang tidak sama. Nah, tapi kalau misalnya ditanyakan yang paling ekstrim, kita pasti bisa jawab. Contoh, money management apa yang salah? Kalau versi Ryan adalah money management yang all in all out. Jadi dia benar-benar masuk. Begitu masuk, keluar 100%, masuk 100%. Tapi begitu Ryan jawab begitu, itu paling salah menurut Ryan. Tapi bagi orang lain itu benar. Karena dia bilang, kalau kamu tidak berani 100%, berarti kamu itu kurang pengalaman. Nah, jadi salah lagi. Sebagian orang bilang perlunya diversifikasi. Sebagian orang bilang berdiversifikasi itu hanya dilakukan oleh orang yang tidak ngerti. Ya, susah. Jadi akan sedikit berbeda. Saya selalu bilang, saya ini adalah seorang guru dan saya ini pelatih bela diri. Saya ini mengajarkan orang lain apa yang saya tahu, tapi pada akhirnya saya berharap Anda punya gayanya sendiri. Jadi kita ini lagi latihan martial art nih, mix martial art gitu loh. Kita harus tahu kekuatan kita. Oh, ternyata saya orang yang tidak punya waktu panjang. Nah, bagaimana cara tahunya? Itu adalah dengan nyoba. Orang saya sama guru-guru saya ilmunya ternyata walaupun dasarnya sama tim saya, itu ternyata pengambilan keputusan kita beda loh. Gitu. Jadi teman-teman tidak bisa tidak praktek. Ya kalau misalnya mau belajar ya pada akhirnya pasti kan juga ada banyak sekali kelas-kelas juga gitu ya. Anda juga bisa baca buku saya. Kalau tadi yang mau bicara mengenai money management, mengenai psikologi, itu coba cari bukunya namanya Investor Blueprint. Lalu yang tadi saya bahas mengenai 3 hal yaitu money booster dan lain sebagainya itu juga bagian dari pengaturan. Namanya adalah passive income strategy. Kalau misalnya mau mempelajari terkait dengan strategi investasi itu coba baca banyak overlapping pada buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Ya, jadi ya kurang lebih seperti itulah kalau menurut saya.
please coba dengan uang yang sederhana. Ingat ya, bukan uang besar. Besar saya tidak tahu berapa. Sederhana itu artinya kalau Anda hilang, Anda ada kerugian, Anda merasa bahwa Anda masih mampu untuk menambah. Karena menurut saya investasi itu harus ditambah, tidak bisa ditinggalkan satu kali doang. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ryan, terima kasih Kak Ken. Semoga terjawab ya pertanyaannya juga dari Jonathan. Mohon maaf kepada teman-teman semua nih yang mungkin pertanyaannya soalnya rame banget nih Kak Ryan, Kak Ken, udah ada lebih dari 50 pertanyaan pada malam hari ini. Hanya sayang aja nih, waktunya udah terbatas. Jadi mohon maaf kepada teman-teman semua yang udah mengajukan pertanyaan dan mungkin belum terjawab dari pembahasan maupun dari sesi tanya jawab. Kami mohon maaf dan semoga bisa terjawab di lain kesempatan. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.